wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Happy Febriana, NPM 1901011018 dari kelas PIB semester 4 kelompok F. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengembangan media pembelajaran. Baik, langsung saja. Materi yang pertama yaitu pengertian pengembangan media pembelajaran. Pengembangan media pembelajaran merupakan serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang dapat membantu proses belajar mengajar. Media pembelajaran ini berfungsi sebagai salah satu sumber belajar bagi siswa untuk memperoleh pesan dan informasi yang diberikan oleh guru, sehingga materi pembelajaran dapat lebih meningkat dan membentuk pengetahuan bagi siswa. Nah, jadi media pembelajaran ini juga dapat dijadikan pedoman bagi seorang guru untuk mencapai tujuan dari sebuah pembelajaran. Media pembelajaran memiliki beragam jenis, di antaranya yaitu media berbasis visual, media berbasis audiovisual, media berbasis komputer, dan multimedia berbasis komputer dan interaktif video. Media berbasis visual. Media visual merupakan media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara. Jadi media visual ini hanya melibatkan indera penglihatan, dan dengan digunakannya media pembelajaran visual ini, peserta didik tidak hanya membayangkan atau menerka-nerka apa yang disampaikan oleh seorang guru. Misalnya dalam sebuah pembelajaran, seorang guru sedang menjelaskan tentang singa laut. Nah, jika tidak ada media dalam pembelajaran dalam sebuah pembelajaran tersebut, seorang murid atau siswa pasti akan kesulitan mengerti apa sebenarnya yang disampaikan oleh seorang guru. Pasti mereka akan bertanya-tanya, singa tapi hidup di laut. Nah, berbeda lagi jika dengan dalam pembelajaran tersebut ada media visual, maka seorang murid atau siswa tersebut langsung mengerti, oh ini singa laut, warnanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Dan juga guru tidak lagi kesulitan menunjukkan apa yang dimaksud dan hendak disampaikannya. Menurut Levin-Lenz ada 4 fungsi media visual. Yang pertama ada fungsi atensi, fungsi afektif, fungsi kognitif, dan fungsi kompensatoris. Fungsi atensi ini untuk menarik dan mengarahkan perhatian murid atau peserta didik untuk berkonsentrasi pada pembelajaran. Misalnya dalam sebuah pembelajaran, jika seorang guru menerangkan dengan adanya media visual berupa gambar, pasti peserta didik tersebut akan memperhatikan. Berbeda lagi dengan sebuah pembelajaran tanpa adanya media pembelajaran, pasti murid tersebut akan lebih asik mengobrol dan tidak memperhatikan penjelasan dari seorang guru. Fungsi afektif yaitu ketika belajar atau membaca teks bergambar. Nah, gambar tersebut dapat mengunggah emosi dan sikap murid. Murid tersebut pasti akan memberikan respon terhadap gambar yang ia lihat. Misalnya tentang informasi yang berkaitan dengan suku dan ras. Fungsi kognitif yaitu memperlancar peserta didik untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan yang terkandung dalam sebuah gambar. Yang terakhir, fungsi kompensatoris. Nah, fungsi kompensatoris ini media visual membantu murid yang lemah dalam membaca, murid yang belum bisa membaca, belum lancar membaca. Jika dalam pembelajaran tersebut ada media visual, misalnya berupa gambar apel, nah pasti murid tersebut langsung tahu jika itu apel. Berbeda lagi jika hanya tulisan abjad apel. Selanjutnya, jenis-jenis media visual. Nah, media visual dibagi menjadi 2, yaitu media non-proyeksi dan media proyeksi. Yang pertama, media non-proyeksi merupakan media pembelajaran yang tidak memerlukan listrik atau menggunakan proyektor. Yang termasuk dalam media non-proyeksi yaitu media realita atau benda nyata. Yang kedua, model, dan yang ketiga, media grafis. Nah, media realita ini dapat memberikan pengalaman yang nyata kepada siswa, misalnya untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, ekosistem, dan organ tanaman. Model merupakan alat pengganti dari benda yang sesungguhnya atau representasi. Penggunaan model ini untuk mengatasi kendala tertentu sebagai pengganti media realita atau benda nyata. Misalnya untuk mempelajari sistem gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah,
sistem ekskresi, dan saraf pada hewan. Yang terakhir, media grafis. Nah, media grafis ini menyalurkan pesan melalui simbol-simbol visual. Contohnya seperti gambar, sketsa, dan bagan. Media grafis ini berfungsi untuk menarik perhatian dan memperjelas sajian serta mengilustrasikan suatu fakta. Nah, biasanya kan gambar akan dilengkapi dengan berbagai macam warna sehingga seorang murid tersebut akan memperhatikan media tersebut. Selanjutnya, media proyeksi. Nah, media proyeksi ini merupakan media visual yang bisa diproyeksikan menggunakan layar proyeksi. Yang termasuk dalam media proyeksi yaitu transparansi OHP atau overhead projector dan film bingkai atau slide. Nah, transparansi OHP ini berguna untuk memproyeksikan gambar atau tulisan secara transparan dengan hasil yang cukup besar, dan seorang guru dapat bertatap muka dengan siswa tanpa harus membelakangi siswa. Nah, transparansi OHP ini biasanya digunakan untuk menggantikan papan tulis. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media berbasis visual. Kelebihannya yaitu yang pertama, mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa terhadap pesan yang disajikan karena siswa melihatnya seteknik konkret atau nyata, benar-benar ada, dan siswa tersebut dapat melihatnya secara langsung. Yang kedua, meningkatkan perhatian dan daya tarik bagi orang banyak. Nah, media visual ini kan dilengkapi dengan berbagai macam warna sehingga lebih menarik perhatian dari siswa atau peserta didik tersebut. Kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, khususnya untuk grafis karena seseorang harus mempunyai keterampilan dalam mendesain. Yang kedua, tidak disertai audio karena penyajian ini hanya berupa unsur penglihatan, indera penglihatan, sehingga kurang mengasah indera siswa yang lain. Yang terakhir, biaya pembuatan cukup mahal karena pembuatan ini menggunakan media cetak sehingga si pembuat harus lebih dulu menyetak dan mengirim sebelum ditampilkan untuk dilihat banyak orang. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman, perlu diingat bahwa kita adalah yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Tetap semangat dan terus belajar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.